Shalom, selamat hari Minggu. Welcome to GBI Victorious Family Online Service. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya. Mari siapkan hati kita untuk menikmati hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Oh,
sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kami miliki. Sebab itu biarlah pujian kami hari ini Tuhan menjadi satu komitmen kami kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang kami alami, biar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita boleh bersuka cita hari ini. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kuat kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Benar, haleluya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biar sukacita Tuhan boleh memenuhi setiap hidup kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat Bapa kita yang setia. Karena Dia mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari imani pujian ini. Engkau akan mengalami kuasanya. Engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Salam pemirsa, Jemaat GBI Victorious Family dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Saya Muhammad Henry, sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Kuasa-Mu tidak terbatas, yang menembus dimensi ruang dan waktu. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau, Tuhan. Layakan kami, sucikan kami.
Biarlah kami terus ada dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam ibadah kami kepadamu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kepenuhan daripada-Mu. Penuhi dengan hikmat-Mu. Jamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, Gembala memberikan tema kepada saya pada kesempatan ini dengan tema pengampunan yang menjadi berkat. Dalam Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kita perlu melepaskan pengampunan agar berkat Tuhan tidak terhambat. Dan pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang sangat besar. Pengampunan bisa menyambung tali kasih, dan pengampunan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pengampunan adalah sifat yang sangat mulia. Sebagaimana Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu. Tuhan berfirman agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita harus mengampuni terus-menerus. Bahkan Yesus katakan 70 kali 7 kali di dalam Matius 18 ayat 22. Kita tahu bahwa mengampuni itu kehendak dan perintah Allah. Namun untuk melakukan pengampunan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Terlebih lagi bila itu menyangkut masalah pribadi, seperti ketika kita dilecehkan dengan orang yang terdekat, bahkan keluarga kita sendiri. Itu yang membuat kita menjadi kepahitan, yang membuat kita menjadi dendam. Dan untuk melepaskan pengampunan seperti itu sangat berat buat orang yang teraniaya seperti itu. Dan saya mantan militer yang dididik sejak militer dasar dengan sangat keras, tidak ada belas kasihan, memegang prinsip kill or to be killed. Ketika saya masih di seberang, pembawaan saya keras, kasar, namun toh ternyata ketika saya dihadapkan dengan orang yang sangat baik terhadap saya, yang suka membantu saya ketika saya menjabat sebagai Komandan Kodim Jakarta Barat, saya bisa luluh hati. Ketika orang yang baik tadi datang kepada saya merengek-rengek untuk minta dibantu masalah finance, karena dia tahu istri saya seorang pengusaha, dia nggak ada malu-malunya, dia datang kepada saya. Bahkan ketika dia datang, dia dengan yang nggak lazim lah dia lakukan, ya. Karena dia sangat butuh sekali. Padahal saya tahu dia seorang pengusaha yang sukses ketika itu, ya. Tapi dia bisa merendahkan dirinya. Dia sampai sujud di hadapan istri saya, mencium kaki istri saya, dan itu yang membuat saya menjadi terenyuh, menjadi iba. Dan ketika itu saya sampaikan kepada istri saya bujuk-bujuk istri saya. Sayang, kalau kau masih ada dana lebih, tolong bantu dia. Dan ketika istri saya memberikan bantuan itu, bukan nilai yang kecil untuk saya sebagai tentara ketika itu. 3 miliar. Dan ketika itu dia mintanya 20 miliar sekian. Tapi kita bilang, kita nggak bisa kasih sebanyak itu, ya. Dan waktu itu disetujui sama istri saya, diberikan 3 miliar tadi. Dan ketika dia menerima 3
dana tersebut, minggu pertama masih ada kontak lah. Bulan pertama masih ada kontak. Begitu bulan kedua, bulan ketiga, sampai dengan hari ini. Kejadiannya waktu itu adalah tahun 2006. Ya. Sampai dengan hari ini berarti sudah 14 tahun. Ya. Nggak ada beritanya. Kayak gone with the wind. Ya. Saya ketika itu juga, saya marah. Ya. Saya tentara diperlakukan seperti itu. Ya. Sehingga kemarahan saya lampiaskan dengan saya cari betul. Ya. Saya nggak bisa dapatkan yang bersangkutan. Keluarganya saya intimidasi. Dan saya ingat betul ketika itu. Ya. Ketika saya mengintimidasi keluarganya sampai ketakutan. Bahkan istrinya, dia sempat pendarahan segala macam. Ya. Dan ketika saya dimenangkan tahun 2015, ya, saya ketika itu baru belajar doa Bapa Kami yang kalimatnya, ampunilah kami seperti orang yang mengampuni kepada kami. Di situ saya terhenti, saya nggak bisa melanjutkan, dan saya diingatkan ketika saya mengintimidasi keluarga ini. Karena begitu kasarnya saya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, istrinya sampai stres, dia sampai pendarahan. Ya. Dan di situ juga saya digerakkan oleh Tuhan, ya, untuk memberikan pengampunan kepada orang yang berhutang kepada saya tadi. Sehingga saya sampaikan sama istri saya aku digerakkan Tuhan untuk membebaskan hutang orang yang berhutang kepada saya. Dan istri saya dia setuju, ya, dia setuju kalau itu memang keyakinan kamu, lakukan. Sehingga waktu itu saya juga merasa bahwa memang Roh Kudus yang menggerakkan saya. Nggak mungkin, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saya, nggak mungkin saya bisa mengampuni orang yang berhutang yang nggak kecil. Ya. Sehingga ketika saya bisa mengampuni itu dengan persetujuan istri saya langsung ambil handphone, saya SMS kepada istrinya. Karena memang suaminya nggak pernah bisa saya hubungi sejak bulan kedua ketika dia menerima pinjaman itu. Sehingga yang bisa saya hubungi adalah istrinya. Saya sampaikan, Ibu, hutang atas nama suami Ibu sudah saya nyatakan selesai. Tidak ada urusan hutang piutang lagi dengan saya. Seminggu, 2 minggu nggak ada respon. Dan saya ulangi kembali. Saya SMS kembali. Saya mulai membuka dengan kata-kata, Shalom, Ibu. Hutang atas nama suami Ibu sudah saya nyatakan selesai. Tidak ada lagi urusan hutang piutang lagi dengan saya. Dia jawab, yang benar Pak. Dan setelah itu, saya nggak pernah lagi berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dengan siapapun, dengan keluarganya. Dan sampai dengan hari ini, nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada ucapan apapun. Dia berusaha datang kepada saya pun tidak ada. Ya. Tapi yang saya rasakan, saya punya kelegaan. Saya punya seperti ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Ya. Saya ada sukacita. Dan di situ saya percaya, ketika kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita,
Bahkan ketika kita bisa mendoakan kepada mereka, itu luar biasa. Ya. Dan saya merasakan, saya melihat berkat-berkat yang nggak pernah saya bayangkan. Ya. Istri saya seorang pengusaha, sehingga melalui bisnis-bisnis istri saya, itu semua seperti dimudahkan. Kita nggak pernah membayangkan kita akan bisa membuat drone. Tapi sampai dengan hari ini, kita menjadi yang salah satu yang produksi drone yang ukuran terbesar di Asia Tenggara ini. Dan ini satu bukti ketika kita bisa melepaskan pengampunan dan bisa memberikan doa kepada orang-orang yang menganiaya kita, ya, Tuhan tidak pernah berhutang, ya. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu, ya. Sehingga apa kunci ketika menggenapi dari tema yang saya sampaikan tadi? Pengampunan menjadi berkat. Yang pertama adalah ketika kita bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kemudian yang kedua, mengampuni adalah bentuk mengasihi Allah. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bahkan disampaikan adalah pendusta. Kita dianggap pendusta kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Ya. Saudara kita yang kelihatan saja, kita tidak bisa mengasihi dia. Ya. Sehingga dikatakan kita adalah pendusta. Ya. Kemudian yang ketiga, kita percaya dan berserah diri pada Tuhan. Roma 12 ayat 19 dikatakan pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya. Sehingga kita nggak perlu balas. Kalau dia atau siapapun mereka melakukan penganiayaan terhadap kita, kita nggak perlu balas. Tuhan tahu. Ya. Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan yang akan memberikan pembalasan kepada kita. Ya. Sehingga kita dibiarkan, yang Tuhan mau, tangan kita dibebaskan dari kenajisan. Ya. Kemudian yang keempat adalah rendah hati. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, itu adalah merupakan kerendahan hati yang luar biasa. Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Dia Tuhan. Ya. Dia bisa merendahkan dirinya untuk memberikan pengampunan kepada kita, sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Dan mestinya kita manusia juga harus mampu untuk bisa merendahkan diri, untuk bisa memberikan pengampunan kepada sesama kita. Dan yang kelima adalah rela melepaskan. Di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Ya.
perintah Tuhan jelas. Supaya kita jangan menaruh dendam, jangan menaruh kebencian, jangan menaruh kepahitan. Karena itu semua adalah dosa yang akan menghambat dari berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan ini semua, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat kelimpahan yang luar biasa, dan pemulihan. Ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Sekarang tergantung kita, bagaimana kita menyikapi. Apakah kita akan tetap menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita? Apakah kita tetap menyimpan kebencian kepada mereka? Atau kita bisa memberikan pengampunan kepada mereka? Dan kita tahu, ketika kita mengampuni, maka berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan kita terima, dan kemenangan akan kita peroleh. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang baik, ampunilah kami bila selama ini kami sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Ampuni kami bila selama ini kami menyimpan begitu banyak kepahitan dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan untuk mereka, dan kami mohon agar Roh Kudus memulihkan luka hati kami. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan pasti memberkati jemaat sekalian. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat mengirimkannya melalui QR Code, transfer bank, atau aplikasi yang tertera di layar Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman akan menolong kami hidup setiap harinya makin serupa dengan Kristus. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan boleh dipakai hanya untuk kerajaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih telah bersama-sama dalam ibadah pada pagi siang hari yang indah saat ini. Dan saya bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi kekasih Tuhan. Anda telah memberi kehidupan Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Anda juga menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry, sehingga sampai hari ini pelayanan ini bisa berjalan hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan dalam kebersamaan, dalam kesehatian, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tetap dapat membantu orang-orang yang membutuhkan melalui wadah gereja GBI Victorious Family Ministry. Dan Anda dan saya, kita adalah bagian dalam kebersamaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kekasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Sehingga kami dapat melewati dari hari lepas hari sebagai janji firman Tuhan. Kami adalah sebagai umat pemenang, Roma 8 ayat 37. Sehingga dalam suasana nuansa saat ini, dalam normal life sekalipun, dalam PSBB yang masih berjalan sampai hari ini juga, tapi kami percaya ada penyertaan, ada perlindungan, ada kasih anugerah berkat Tuhan. Bagi setiap kekasih Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau merawat kami, Engkau menolong kami, Engkau mendengarkan seruan doa kami.
dan pertolonganmu tidak pernah terlambat tepat pada waktumu. Sebab firmanmu dimateraikan di mana engkau berfirman, marilah semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Kami datang melalui ibadah online saat ini Bapa, karena kami tahu ada Tuhan yang heran, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang ajaib, yang memberkati kekasih anak-anak Tuhan. Sehingga mereka yang belum sempat dalam ibadah tatap muka, mereka tetap diberkati melalui ibadah online. Terima kasih Bapa. Sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus kami akan melewati bersama Kristus dan keluar sebagai umat pemenang. Dan Tuhan, kehidupan setiap kekasih Tuhan, hamba berdua, Engkau pakai kami dengan heran luar biasa aja. Menjadi berkat dalam keluarga besar kami, dalam komunitas kami dimanapun kami berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan. Dan pada akhirnya banyak jiwa sekali lagi dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui setiap kekasih anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai dengan heran luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Engkau menyertai dan memberkati sehingga Indonesia terlepas dari krisis ekonomi, krisis apapun juga. Bahkan kami akan melewati masa epidemi COVID-19 ini. Oleh karena pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah. Bagaimana mengatasi dan bagaimana melewati semua ini. Ada pertolongan kasih anugerah daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.